Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan mengenai persiapan kita untuk menyusun proposal penelitian. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas beberapa hal. Pertama, terkait dengan tahap awal ketika kita mulai menyusun proposal penelitian. Yang kedua, mengenai ruang lingkup kajian administrasi pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup lokus atau tempat penelitian administrasi pendidikan. Yang keempat, masalah-masalah dalam praktik administrasi pendidikan. Yang kelima, pemecahan masalah administrasi pendidikan. Yang terakhir, tahapan penyusunan skripsi. Rincian dari masing-masing ini akan coba kita simak dalam slide-slide berikut. Manalah kau tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari. Duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu, pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tentang wahana. Oh lagi-lagi aku yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak semua ku pilih. Pada slide ini, kita bisa melihat bahwasanya masalah yang akan diteliti, masalah yang direncanakan menjadi objek atau aspek yang akan diteliti dalam penelitian kita, harus masuk pada ruang lingkup kajian administrasi pendidikan. Untuk membaca tabel ini, kita perlu memperhatikan pertama, ada aspek yang terdiri dari kurikulum, peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, fasilitas, keuangan, pelayanan, humas, SIM, layanan khusus. Memungkinkan ada aspek yang lain ya, seiring dengan situasi dan kondisi yang terjadi atau dialami atau dilaksanakan dalam mengelola sekolah. Yang kedua, ada komponen proses manajemen atau fungsi manajemen. Ini pun bisa jadi berkembang atau berkurang seiring dengan yang ada di lapangan, yang dilaksanakan atau dipraktikkan di lapangan. Semisal di layar terdapat proses manajemen pertama mengambil keputusan, yang kedua perencanaan, yang ketiga mengorganisasikan, yang keempat mengkomunikasikan, yang kelima melaksanakan, keenam mengkoordinasikan, ketujuh mengawasi, yang kedelapan menilai, yang kesembilan mensupervisi, yang kesepuluh memimpin. Semua proses manajemen ini merupakan proses yang dilakukan dalam mengelola aspek-aspek manajemen sekolah. Nah, masalah yang diteliti itu mau tidak mau harus masuk salah satunya, idealnya kedua-duanya, menjadi salah satu dari aspek dan proses manajemen yang ada di dalam tabel. Tabel ini dibuat untuk memudahkan memetakan di mana sebenarnya yang diteliti itu
menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari ilmu administrasi pendidikan. Karena itu selanjutnya Anda harus mencoba mengidentifikasi masalah yang Anda tetapkan, termasuk tempatnya di mana, apakah itu sudah masuk dalam lingkup kajian administrasi atau belum. Kalau sudah masuk, ya, pada aspeknya apa, lalu proses manajemennya apa. Tentu dalam proses manajemen ini ada rinciannya. Di dalam aspek juga ada rincian. Semisal ketika proses merencanakan kurikulum, itu ada tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan. Bisa saja penelitian itu masuk pada satu tahapan saja. Bisa jadi secara keseluruhan dalam proses perencanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan misalkan. Nah, ini pilihan teman-teman berdasarkan masalah yang dihadapi atau didapati atau dijadikan sebagai objek yang akan diteliti.